Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Akbar, Hanif, dan Fernanda akan mempresentasikan mengenai materi Eropa dan Transatlantik atau NATO. Langsung saja ke materinya. Selanjutnya, Hanif. Bagian dari materi ini ada 5 bagian. Pertama, 1 dan 2 akan saya jelaskan, ketiga bagian Hanif, 4 dan 5 akan disampaikan oleh Fernanda. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang ini membicarakan tentang Perang Dunia Kedua. Dinamika politik dan keamanan dunia mengalami perubahan dan memunculkan dominasi superpower, yakni adanya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Puncaknya itu terjadi ketika Perang Dingin, karena mereka saling berperang ideologi dengan cara memberikan pemahamannya ke berbagai daerah. Salah satunya ialah benua Eropa. Pada hal ini, pada dasarnya ada 2 kubu. Pertama, Fakta Warsawa dan Fakta Ketahanan Bersama atau NATO. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang NATO-nya saja. Selanjutnya. Lalu yang paling berperan di sini ialah Amerika Serikat, karena pada akhir Perang Dingin yang keluar jadi pemenang itu ialah Amerika Serikat, dan oleh sebab itu mau tidak mau Uni Soviet harus pecah dan negara-negara kecil itu menjadi sasaran target dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari NATO. Selanjutnya ke materi keamanan Eropa. Keamanan Eropa ini sangat berkaitan dengan NATO, karena pada akhirnya NATO menjadi salah satu atau primary security region di Eropa. Yang paling berperan di sini Amerika Serikat, dan memaksa paham komunis itu menjadi tidak ada. Pada dasarnya target mereka di keamanan Eropa NATO ini negara-negara pecahan dari Uni Soviet seperti Kroasia dan banyak lah pokoknya seperti itu. Namun yang paling menjadi ancaman kontemporer saat ini ialah Rusia, karena Rusia kebagian banyak warisan dari Uni Soviet seperti halnya nuklir dan wilayah yang cukup besar dibanding negara pecahan lainnya. Oleh karena itu negara Eropa Tengah dan Timur itu menjadi kebijakan pertama dari NATO. Selanjutnya. Kalau berbicara tentang institusi internasional, tentu pastinya terdapat manfaat yang diperoleh oleh anggotanya. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat dari NATO bagi anggota yang terkhusus di Eropa Timur dan Tengah. Baik Eropa Timur dan Tengah, mereka itu secara geografis lebih dekat dengan Rusia. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau harus mencari aliansi, seperti halnya NATO. Nah, NATO menjamin keamanan dari negara Eropa Timur dan Tengah untuk bergabung dengan NATO. Oleh karena itu, NATO ini secara prinsip mereka itu akan menyerang apabila anggotanya diserang gitu. Mereka jadi kayak ibaratnya security keamanan bersama lah pokoknya. Kalau salah satu diserang, maka dia akan membantu pihak lainnya. Tetapi ada konsekuensi untuk bergabung dengan NATO. Mereka harus menjadi anggota tetap dan harus memberikan sumbangan ke NATO seperti bahan-bahan militer atau inventaris lah, seperti senjata atau dan lain sebagainya.
selanjutnya di dalam masa kontemporer, NATO tidak berdiri sendiri. Terdapat Uni Eropa. Nah, Uni Eropa ini tetapi fokusnya berbeda dengan NATO. NATO berfokus pada keamanan dan sedangkan Uni Eropa berfokus pada politik dan ekonomi. Nah, mereka menyepakati suatu kerangka kerja yang menyertakan anggota Uni Eropa maupun NATO yang bernama European Security and Defense Policy yang ditandatangani di Brussel pada tanggal 16 Desember 2002. Selanjutnya, manfaat dari SDP ini bukan manfaat sih, tujuannya. Pertama, Uni Eropa akan memastikan kemungkinan keterlibatan penuh dari para anggota NATO non Uni Eropa. Maksudnya Uni Eropa ini tidak memandang, oh Uni Eropa saja yang boleh ikut, tetapi NATO yang tidak tergabung Uni Eropa itu juga bisa masuk. Selanjutnya, NATO akan mendukung SDP untuk memberikan akses kepada Uni Eropa. Jadi NATO ini membahas tentang kerangka kerja keamanan, tetapi para Uni Eropa ini bisa melihat bagaimana sih keberlangsungan kerangka kerjasama ini. Terus kedua organisasi ini akan mengimplementasikan kerangka kerja bersama itu seperti outputnya seperti kebijakan luar negeri lah, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interagasi keamanan Eropa. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian pendekatan sosiologis. Di dalam pendekatan sosiologis ini, interagasi keamanan di Eropa itu menggunakan pendekatan konstruktivis sosiologis yang bertujuan untuk melakukan perluasan, memberikan penjelasan secara keseluruhan dan yang masuk akal dalam memperluasan bagian timur NATO dan Uni Eropa. Adanya identifikasi dengan komunitas internasional Barat dan kepatuhan terhadap norma-norma liberal yang telah menjadi syarat yang cukup, tetapi tidak perlu bagi keinginan CEEC atau Organisasi Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan organisasi-organisasi Barat lainnya seperti Uni Eropa dan NATO sebagainya. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke dalam pembesaran Timur dan komunitas organisasi Barat. Pendekatan komunitas ini dalam pemeluasannya pada umumnya menjelaskan mengenai mengapa organisasi Barat berkembang ke Eropa Tengah dan Timur. Prospek anggotanya dalam organisasi Barat ini berfungsi mendorong transformasi demokrasi liberal seperti yang dijelaskan oleh Saudara Akbar, yakni organisasi Barat atau NATO ini mencoba untuk mendemokratisasikan negara-negara satelit yang berada yang merupakan pecahan Uni Soviet masa lampau. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan tadi, penjelasan sosiologi institusionalis ini mengenai perluasan timur menimbulkan keraguan dan pertanyaan tentang generalisasinya. Apakah ini menjelaskan khusus tentang perluasan timur NATO dan Uni Eropa karena kekasan CEEC, situasi pasca Perang Dingin, atau organisasi yang bersangkutan? Atau dapatkah itu digeneralisasikan ke proses perluasan Uni Eropa Utara dan Selatan pasca Perang Dingin ke peristiwa perluasan sebelumnya dari Uni Eropa dan NATO? Keperluasan manakah organisasi komunitas ini dan peristiwa perluasan selain aplikasi dan aksesinya? Selanjutnya, berikut merupakan sejarah penting pembesaran dari integrasi keamanan Eropa ini. Pada tahun 1980-an, Yunani, Portugal, dan Spanyol telah mengubah diri mereka dari sistem demokrasi otoriter ke liberal dan jauh di bawah rata-rata kekayaan dan kapasitas ekonomi komunitas tersebut. Pada tahun 1982, Yunani dan Portugal telah menjadi anggota NATO ketika mereka diperintah oleh rezim otoriter. Turki adalah kasus lain yang menjelaskan kemenyimpangan bahwa Turki sendiri bukan bagian dari Uni Eropa. Pada tahun 1990-an, merundingkan aksesi Siprus dan Malta dan telah memberikan status kandidat yang sah kepada Turki. Pada tahun 1996, COE telah mengakui semua CEEC kecuali Belarus, Bosnia,
Govina, dan Yugoslavia sebagai anggota penuh. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Firnanda. Baik, di dalam kerjasama keamanan Eropa, kita memulai proses perkembangan penyatuan sebuah hubungan kerjasama perlu adanya pembiasaan yang dapat dilihat melalui banyak kacamata. Adanya penggunaan hipotesis yang diklasifikasi menjadi beberapa hal, yaitu habitual, normatif, komunikatif, dan rhetorical action adalah hipotesis yang dapat melihat sebuah perkembangan dari hubungan kerjasama di NATO. Setiap negara-negara yang ingin dipengaruhi memiliki sifat bertahan dan memiliki kecenderungan untuk menolak dalam mencapai suatu pencapaian kepercayaan harus juga melalui beberapa proses besar seperti cognition, goals, behavior, dan interactions. Keempat hal ini harus menjadi dasar seorang decision makers untuk membujuk atau menarik negara-negara lain untuk dapat bergabung ke dalam kerjasama keamanan yang ingin dicapai. Kemudian, kriteria hipotesis dalam melaksanakan pengembangan atau ekspansi NATO itu terbagi menjadi 4, habitual, normatif, komunikatif, dan rhetorical action. Di dalam habitual, kebiasaan akan menjadi sebuah keteraturan yang akan berdampak besar kepada rekognisi, sehingga kebiasaan akan menjadi sebuah hal yang akan berdampak besar pada kognisinya, tujuannya, perilaku, dan hasil. Di dalam normatif, individu akan bermain peran di dalam hipotesis tersebut. Perlu adanya pilihan rasional dari aktor-aktor yang berperan, sehingga hal tersebut lebih condong kepada tujuan daripada kebiasaan. Komunikatif, lebih menitikberatkan kepada perilaku dan hasilnya. Perlu adanya kepandaian dalam meningkatkan skill komunikasi karena hal tersebut akan berdampak kepada diri individu hingga negara. Dan yang terakhir adalah rhetorical action. Dalam fase ini sudah tinggal melihat hasil yang akan diterima. Asumsi dari kedua belah pihak serta perilaku akan dilihat dari individu dan instrumen yang dihasilkan. Kemudian dalam implementasinya, NATO akan melakukan ekspansi untuk masalah kepentingan serta kebutuhan negara Eropa serta Amerika Utara. Kepentingan ini jelas melibatkan struktur keamanan tetapi belum diketahui maksud sebenarnya dari perluasan kemitraan NATO. Tujuan utama NATO melakukan perluasan memiliki beberapa tujuan, yaitu kerjasama politik dan militer, di mana mereka secara politik akan membantu mencari solusi kepada negara-negara anggota, serta kemitraan yang mengalami masalah, kemudian membangun kepercayaan dan mencegah konflik di masa depan. Secara militer, NATO berkomitmen akan membentuk resolusi yang damai, di mana ketika kinerja diplomatik tidak terwujud, maka militer akan menekan krisis yang membesar sehingga tercapailah tujuan damai dalam suatu kepentingan bersama. Yang kedua adalah collective defense. NATO berkomitmen akan membantu ketika salah satu negara anggota atau mitra mengalami serangan. Seperti yang dikatakan Akbar sebelumnya, bahwasanya ketika ada negara yang mengalami problem di dalam keamanan, maka secara langsung norma yang akan dijunjung diri dalam NATO adalah collective defense, yaitu satu diserang, semua merasa diserang. Kemudian yang ketiga adalah transatlantic link, yang akan menghubungkan kegiatan dalam kerjasama pertahanan dan keamanan, serta melaksanakan berbagai manajemen krisis secara bersama. Kemudian tantangan keamanan Eropa. Kesamaan ideologi jelas menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan dalam bekerja sama di dalam aspek keamanan. NATO secara penuh melakukan demokratisasi terhadap negara-negara anggota serta mitra yang tergabung, agar secara keseluruhan kerjasama keamanan ini akan menghasilkan kepentingan yang sama. Jika ideologi yang bergerak berbeda, maka akan ada dua asumsi besar di dalamnya, sehingga perlu adanya penyatuan dalam ideologi agar NATO dalam bergerak secara garis lurus yang sama. Kemudian banyak tantangan lain seperti bentuk daripada NATO itu sendiri. Ketika ketahui bersama bahwasanya NATO adalah organisasi regional yang memiliki lokasi induk di Eropa dan Amerika Utara, yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke daerah Asia dan Timur Tengah. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih atas pemaparan Saudara Hanif dan Saudara Firnanda. Pada presentasi ini akan kami tampilkan di YouTube, dan apabila terdapat pertanyaan dari saudara dan saudari
di HI Eropa, silakan ditanyakan melalui komentar YouTube. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.